biasanya bukan penyulat ini yang menggantikan saya. Jadi di sini saya akan menggantikan ibu-ibu senam banyak yang hipertensi. Nah nanti untuk wawasan mawon saya sudah berikan untuk medianya, hanya kecil, tidak bisa besar. Nah itu bisa dimulai gitu untuk penyuluhan kita di pagi hari ini. Jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah itu apa itu hipertensi, tekanan darah tinggi? Pengertian hipertensi, ibu-ibu sama tetas, hipertensi itu ya bagaimana? Yang kecil, sedang, berat dan lain sebagainya sudah tahu? Belum? Nah ini saya kasih wawasan ya untuk penyuluhan pagi ini. Apa itu hipertensi? Jadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang ya. Jadi waktu setelah senam ini pasti akan naik. Tapi ini yang darah sistolik itu atas. Jadi 140 per 90. Nah itu 140 itu sistolik, kalau diastolik itu 90. Jadi kalau tekanan darah saya berapa? 150 per 90 berarti tekanan darah tinggi ya? Atau 140 per 90 itu sudah termasuk. Kalau di bawah itu berarti jenengan tidak hipertensi. Ngerti ya? Pembagiannya sendiri itu berat, sedang, ringan. Nah di sini hipertensi ringan itu sistoliknya, sistol itu 140 sampai 160. Diastolnya 90 per 95. Diastol itu per, biasanya kalau per, kalau awalnya per bawah. Kalau yang sistol itu atas. Jadi 140 per 90 itu sudah termasuk hipertensi ringan. Ya itu 140 per 80 itu normal. Jadi tidak dikatakan hipertensi. Di bawah itu makanya ini normal ya. Ya, tapi kalau kita katakan hipotensi itu beda lagi. Hipo itu darah rendah, gitu ya. Nah untuk hipertensi sedang, sistoliknya 160 sampai 179, pernya 100 sampai 109. Jadi itu sedang. Jadi hati-hati kalau yang 160 per 100 berarti itu sudah sedang. Nah untuk hipertensi berat, sistolnya itu di atas 180 itu sudah berat. Ya itu. Untuk apa penyebabnya? Yang pertama itu berat badan. Terus merokok, terlalu banyak yang kolesterol dan mengandung banyak istilahnya seperti itu. Terus malas, terus banyak berpikir, gula darah tinggi. Nah itu bisa juga penyebab hipertensi itu dari keturunan, kegemukan, kebiasaan merokok, memakan makanan yang banyak mengandung garam, asin, terus makanan berkolesterol tinggi, kurang olahraga, stres, sakit gula atau kencing manis, terus sakit ginjal. Itu yang mempengaruhi untuk penyebab hipertensinya. Bagaimana tanda dan gejalanya? Itu seperti ini. Tanda dan gejala hipertensi itu yang pertama sakit kepala, yang kedua rasa berat di tengkuk, ngertos tengkuk niku teng pundi. Nah, terus mudah emosi atau marah, biasanya sering marah-marah pasti hipertensi. Sering, itu harus dikontrol. Terus jantung berdebar-debar. Wah, aku kok ndedeg kok sampai nyental. Nah, itu biasanya coba dicek tensinya nggih. Terus sesak nafas, terus kelelahan juga faktor utama juga. Terus juga mata berkunang-kunang, kadang kan terus berdiri kok proper, itu bisa juga hipotensi, bisa hipertensi. Sama susah tidur, makanya kalau aku tengah turu berarti memang bisa. Terus apa akibat lanjut dari hipertensi itu? Yang pertama itu bisa, kalau berkelanjutan hipertensi itu satu, pandangan kabur, kedua penyakit jantung itu pasti, yang ketiga stroke, empat gangguan saluran kencing, yang kelima pasti kematian. Biasanya kalau penyebab lanjutan kalau tidak ada tidak ada penanganan atau tidak sering rutin,
harus kontrol sini, harus menekan tekanan darah, jangan diabaikan. Wah, aku sakmonis biasa, jangan, karena itu akan mengakibatkan banyak seperti itu tadi. Nah, ini bagaimana perawatan hipertensi? Yaitu satu, menjaga berat badan, terutama yang gemuk-gemuk bisa menjaga berat badan juga dengan senam seperti ini, insya Allah bisa juga menurunkan ibu ya. Nah, terus untuk yang kedua, olahraga teratur. Insya Allah grup senam komunitas ini olahraganya teratur juga, terutama senam. Terus makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Misalkan kalau ayam potong nggak bisa, jangan. Misalnya, ikan itu bukan hanya iwak, ampun iwak-iwakan, oke. Jadi makan makanan yang bergizi. Terus untuk 4, mengurangi makanan yang berlemak, berkolesterol dan bergaram tinggi. Jadi untuk makanan yang berlemak, gaji dan lain sebagainya. Terus untuk yang berkolesterol banyak juga. Terus bergaram tinggi seperti ini apa, ikan asin, pokoknya ampun terlalu asin gitu. Terus untuk yang 5, olahraga teratur. 6, istirahat yang cukup. Yang ke-7, berhenti merokok atau minum alkohol bagi yang merokok. Yang ke-8, menghindari stres. Istilahnya sekarang istilahnya los, pokoknya los mawon ya. Los. Nah, untuk yang ke-9, periksa kesehatan secara teratur di pelayanan kesehatan. Contohnya di kita bisa dicek tensi, yaitu bisa menjaga. Jadi pokoknya itu tadi, jangan sampai bilang aku biasa sama menggunakan rendah, aku ngeluh, jangan. Nanti pasti akan terjadi stroke dan lain sebagainya. Harus dikendalikan. Jangan sampai aku satu sudah biasa, tidak bisa. Ya. Terus pengobatan tradisional, nah ini bisa dari 2 buah timun dimakan pagi dan sore atau diparut, diperas, diambil airnya, diminum pagi dan sore. Itu kalau yang istilahnya mau menurunkan itu. Terus untuk yang 2, 10 lembar daun salam direbus dalam 2 gelas air sampai rebusannya tinggal 1 gelas, diminum pagi sore. Insya Allah daun salam bisa. Terus untuk yang ketiga, 1 genggam daun seledri ditumbuk dengan sedikit air, diperlas selalu diminum pagi sore. Nah itu coba diterapkan ke ibu-ibu, bisa untuk mengendalikan itu. Nah pengobatannya seperti timun, seledri sama daun salam ya. Jadi nanti untuk bisa tambah itu, bisa difotokan. Nah untuk senam anti stroke-nya itu ya, mungkin di sini juga ada ya Bu ya. Itu termasuk senam anti stroke deh. Nah itu benar, nah itu harus benar-benar orang melu bisa duduk senam tok, tapi juga diterapkan. Nah itu benar pasti lebih tahu. Jadi itu senam anti stroke adalah salah satu senam yang bermanfaat untuk membantu mengurangi resiko terjadinya stroke pada seseorang yang menderita penyakit diabetes dan hipertensi, itu pasti. Nah, jadi kita insya Allah di komunitas kita pasti senang, pasti sehat, karena kita setiap hari melakukan itu. Nah, senam anti stroke dari Bu Nur sudah menjelaskan seperti itu. Nanti kita untuk senam kita lanjutkan untuk komunitas kita. Dan satu lagi untuk yang tadi yang saya share untuk BPJS bisa ditindaklanjuti ya. Nanti saya bantu insya Allah untuk mengkoordinasi semuanya program saya sampaikan. Itu saja, cukup dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.